semutan sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka raqatan min salati subhi qabla an tatlu'a asy-syamsu faqad adraka subh. Rawahu Tirmidzi. Bapak Ibu jamaah maghrib yang dimuliakan Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Allah memberikan karunia yang tak terhingga. Tugas kita hanya tinggal bersyukur saja. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yang diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rahman, menekankan kepada kita bahwa hampir dalam semua hal, nikmat yang manakah yang nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan? Itu adalah kalimat retoris yang jawabannya adalah pada diri kita masing-masing. Menggambarkan bahwa apa yang diberikan Allah atau yang dikaruniakan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala adalah kita tinggal mensyukurinya. Makanya sering diingatkan dalam surat Ibrahim kalau tidak salah, yang la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi siapa saja yang bersyukur, la in syakartum la azidanakum, sungguh. Nah itu adalah la azidanakum, pakai la takkidnya kalau nggak salah. Jadi ada titik tekannya, sungguh yang bersyukur itu adalah akan tambah nikmatnya. Sedangkan yang kufur terhadap nikmat itu maka menanti azab Allah yang sangat pedih. Dan itu sungguh artinya insya Allah itu benar, artinya kenyataan, menjadi kenyataan bagi kita. Hanya diingatkan berkali-kali, diulang-ulang, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Kan mata kita bisa memandang
itu sudah, kalau kita tidak sedikit saja, ya sehari saja, misalnya ya, mata kita tidak bisa melihat, luar biasa itu sakitnya, keinginannya. Jangankan itu, cuma gigi saja lah ya, gigi saja, lubang sedikit kemasukan itu bisa pusingnya luar kepala, pusingnya sampai ke ubun-ubun kita. Itu baru sedikit, artinya kenikmat dan nikmat Tuhanmu yang manakah yang engkau dustakan? Jadi jawabannya adalah ya kita seharusnya bersyukur. Di antaranya bersyukur adalah kita bersama-sama untuk taklim, untuk ya mengecas lagi lah ya, mengecas lagi pengetahuan kita, mengecas lagi keagamaan kita, mengingatkan kembali, dan jelas ya adalah menjadi bagian kewajiban kita, karena ya bagian dari literasi itu selain kita membaca teks, kita juga bisa mendengarkan dari para ustadz yang ahli di dalam bidangnya. Allah mengingatkan sesuai dengan ayat yang pertama turun itu adalah patokan kita untuk senantiasa literasi, senantiasa kita membaca. Dan orang yang selalu belajar, orang yang belajar, orang yang berpengetahuan ya adalah modal besar, apalagi ditambah lagi dengan iman. Maka yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat, akan dinaikkan makomnya, dinaikkan derajatnya bagi orang-orang yang mau belajar, orang-orang yang punya ilmu. Orang yang punya ilmu cenderung mau belajar. Ya, seharusnya kan dibalik. Orang yang belum tahu harusnya seharusnya ada motivasi untuk belajar. Tapi dalam kenyataannya, realitanya biasanya adalah orang yang punya ilmu biasanya cenderung ingin belajar terus-menerus. Oleh karena itu maka pengajian atau kajian agar kita itu ada fluktuasi kita kan terus-menerus. Nah, pasang surut kita itu ya diimbangi dengan kita berliterasi, itu mengaji, belajar. Ya, termasuk ya saya sendiri, artinya bahwa saya di depan itu bukan berarti saya tahu semua, tidak bisa juga. Kita kan juga belajar juga, sambil belajar sama-sama, membaca kembali, mengingat kembali yang pernah kita pelajari. Baik, jamaah rahimakumullah, itu sebagai pengantar ya, kalau dalam bahasa guru ya sebagai pemantik kita lah ya, pemantik untuk membuka pertanyaan agar kita senantiasa kembali kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kita lanjut ya mengkaji tentang bukunya Dr. Rahib Asirjani ya, Misteri Sholat Subuh. Kalau judul aslinya ini kan terjemahan kita ya, judul aslinya apa ini? Kaifa nuhafidhu ala sholatil fajr ya. Jadi itu judul aslinya. Jadi kalau mau mencari aslinya, ini diterbitkan Mesir ya, dari Mesir kalau aslinya. Kalau ini diterbitkan oleh Aqwam itu, kalau ini terjemahan ya, yang terjemahkan ya penerbitnya, ini ada tim penerjemahnya. Dari penulis itu diterjemahkan dan diterbitkan oleh penerbit Aqwam. Ini terbitan yang kami bahas, siapa tahu ada revisi ya, ada perbaikan kita tidak membaca kembali.
Nah, judul di terjemahannya adalah Misteri Salat Subuh Menyingkap 1001 Hikmah Salat Subuh bagi Pribadi dan Masyarakat. Ini cetakan ke-11 bulan Mei 2006. Ini cetakan yang sudah ke-11. Memang ini dulu bestseller ya, waktu saya beli itu tahun berapa ini, lupa nggak di mana ya, kayaknya ini nggak ada tulisannya, nggak di tengah, kali nanti ketemu. Baik, jadi kalau yang bisa bahasa Arab ya cari buku yang aslinya, karena biasanya yang menerjemahkan kan ada sudut pandang, kadang-kadang ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang dimaui oleh penulis. Tapi kita lanjut aja, kita berkaitan dengan bagaimana kita mengambil intisarinya yang baik-baiknya untuk memberi motivasi kepada kita agar kita meningkat amaliyah kita. Kita lanjut berkaitan dengan waktu atau batas waktu sholat subuh. Jadi kalau kita kan sudah paham betul bahwa waktu sholat subuh ya dari terbit fajar ya, sodik sampai terbit matahari. Itu di kalimat fikihnya ya. Nah, waktu sholat subuh, menurut buku ini, waktu sholat subuh itu adalah termasuk persoalan-persoalan yang sudah tauqifiyah, nanti sudah jelas baku ketentuannya. Jadi bukan masalah ijtihadiyah, bukan ijtihadnya manusia. Buku ini artinya sudah jelas bahwa sholat subuh itu waktunya sudah jelas. Seperti yang dikutip dalam hadis Muslim dari Abdullah bin Amru bin As bahwa Rasulullah SAW bersabda, waktu salati subhi min tulu'il fajri malam tatlu'is syam. Jadi waktu salat subuh dari terbit fajar sampai terbit matahari. Ada hadisnya, jadi hadis riwayat Muslim. Jadi sudah jelas ya. Nah, ini persoalannya. Yang ini kan hal-hal yang sudah tauqifiyah. Nah, ijtihadiyahnya adalah berkaitan dengan cirinya fajar seperti apa. Nah, itu mulai dibahas ya. Nah, bagaimana melihat tanda fajarnya? Nah, itu yang menjadi tanggung jawab kita secara ilmiah, bagaimana menentukan waktu fajarnya, waktu subuhnya. Nah, kalau di hadisnya sudah jelas, sudah terang bahwa waktu subuh adalah terbit fajar. Nah, fajarnya seperti apa? Ya, kalau istilahnya Profesor Sartono yang ada termasuk dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah itu, yang memang ahlinya di bidang penelitian berkaitan dengan waktu sholat, itu yang sudah punya kamera apa istilahnya itu, hampir setiap sudut di pulau di seluruh dunia, ribuan ya, berkaitan dengan tanda fajar ya. Makanya kenapa Muhammadiyah kemudian memfatwakan kembali tentang waktu sholat subuh ya. Ternyata setelah diteliti bahwa waktu sholat subuh yang sudah berjalan selama ini adalah terlalu malam ya. Sudah kelihatan fajarnya tapi belum kelihatan sebetulnya ya. Tidak salah sih itu sebetulnya, tapi harus agak lebih siang lagi. Makanya Muhammadiyah menambah waktu subuhnya itu
kalau dengan Kemenak, Kementerian Agama itu misalnya sekarang waktu subuh jam berapa? Jam 4 lebih 45. 55. Nah, di Muhammadiyah ditambah yang kan 2 derajat tambah. Jadi sekitar tambah 7 sampai 8 menit. Jadi kalau 5 tambah 7 ya berarti jam 5 lebih 2 menit. Jadi itu makanya itu yang terakhir berkaitan dengan menentukan fajarnya. Memang sama di hadisnya itu bahwa sholat subuh ya dari terbit fajar hingga terbit matahari, bukan hingga terbenam matahari. Kalau hingga terbenam matahari lah sholat subuh aja sesiang-siang itu. Ya. Jadi makanya kemudian ya sudah zaman modern semacam ini, sudah ada optik, sudah ada kamera yang super canggih untuk mengamati, kemudian ada perhitungan yang sudah jelas, maka keakuratannya adalah lebih dapat dimengerti ya. Kalau dulu kan zaman dulu kan tanda-tanda alam saja ya kan. Yang penting sudah nengok. Orang saya sendiri ya waktu masih SD itu kan buka puasa yang penting sudah gelap ya buka puasa, orang jam kadang-kadang mati ya. Sudah ada bunyi cangkrik itu buka aja kan. Ya memang begitu pemahamannya pada saat itu. Nah setelah kemudian kita belajar, kemudian ada hasilnya ya baru itu. Nah jadi berkaitan dengan waktu subuh itu jelas dari terbit fajar hingga terbit matahari. Jadi tidak ada syak lagi, tidak ada keraguan berkaitan dengan kapan batas waktu sholat subuh. Kalau tidurnya malam-malam ya bangunnya pasti bisa siang, tapi kalau kita tidurnya tidak terlalu malam maka bangunnya lebih cepat. Dan dijelaskan lagi seperti tadi hadis yang saya bacakan ya, berkaitan dengan sholat subuh. Man adroka rokngatan min sholatis subhi qabla antatlu asyamsu faqad adrokas subh. Saya ulang. Man adroka rokngatan min sholati subhi qabla lu'as samsu faqad adroka subh. Barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat sholat subuh sebelum terbit matahari maka ia telah melaksanakan sholat subuh. Jadi sholat subuh itu yang penting kita sebelum terbit matahari maka itu dihitung sholat subuh, tapi jangan nyiang-nyiang itulah. Jangan sengaja untuk menjelang suruk terbit waktu terbit kan suruk ya, terbit matahari. Ya jangan terlalu mepet-mepet begitu. Apa maknanya kata penulis ini? Jadi barang siapa telah mengerjakan 1 rakaat sholat subuh secara sempurna sebelum terbit matahari maka ia dianggap telah melaksanakan sholat subuh pada waktunya. Sedang orang yang belum melaksanakannya dengan batasan 1 rakaat maka wajib baginya untuk mengganti atau mengqadha sholat subuh. Hal ini tidak dapat diragukan lagi, merupakan hal yang sangat menarik perhatian. Nah, untuk laki-laki sholat subuhnya ya di masjid. Makanya sholat subuh itu ada hadis lagi nanti berkaitan dengan bahwa sholat subuh itu berfungsi untuk membedakan antara orang munafik dan orang yang beriman, orang-orang yang jujur dengan orang-orang yang
dusta. Nah, untuk membuktikannya maka bagi muslim laki-laki sholat subuh berjamaah di masjid. Nah, kalau perempuan ya sebetulnya ada dalil juga yang berkaitan dengan sholat berjamaah di masjid. Tapi di hadis yang sering dibaca bahwa kalau perempuan di rumah juga tidak masalah. Kalimatnya la tamna'u nisa'akum masjida wa buyutuhunna khairul lahunna. Janganlah kalian melarang wanita, ada kata-katanya, janganlah kalian melarang wanita-wanita kalian sholat di masjid. Nah, sedangkan sholat mereka di dalam rumah adalah tapi ditekankan begitu. Wa buyutuhunna khairul lahun. Tapi kalau perempuan mau sholat di rumah itu karena khairul lahun bagi mereka adalah lebih baik. Nah, jadi dalam hadis Ummu Hamid Asy-Syaidiyah, Ummu Hamid mendatangi Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya menyukai sholat bersama Anda Rasulullah. Ya. Kemudian Rasul pun bersabda, engkau telah mengetahui sholatmu di bilikmu lebih baik daripada sholatmu di kamarmu. Sholatmu di kamarmu lebih baik daripada sholatmu di ruang yang lebih luas di rumahmu. Sholatmu di ruang yang lebih luas di rumahmu itu lebih baik daripada sholatmu di masjid kaummu. Sholatmu di masjid kamu lebih baik daripada sholatmu di masjid raya. Dan besarnya pahala sholat seorang wanita di rumah merupakan rahmat Allah baginya dan bagi masyarakat. Tapi nanti ada berkaitan dengan ini, ada kajian khusus berkaitan dengan fikih nisa, bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan jamaah wanita, ya. Yang kita tekankan di malam hari ini adalah bagaimana kita melaksanakan sholat subuh di waktu sholat subuh, bukan sholat subuh di waktu sudah terbit matahari. Di orang yang melaksanakan sholat subuh setelah terbit matahari dengan sengaja, saya ulangi, ada titik tekannya di sini. Orang yang melaksanakan sholat subuh setelah terbit matahari dengan sengaja berarti dia telah meninggalkan kewajiban yang telah ditetapkan Allah dengan sengaja. Nah, kata penulis, ini sangat berbahaya, ya, kata Dr. Rahib Asirjani. Diriwayat dari Ummu Aiman radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, la tatrukis sholata muta'ammidan fa innahu man tarakas sholata muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullahi wa rasulih. Rawahu Ahmad. Janganlah kalian meninggalkan sholat secara sengaja. Barang siapa yang telah meninggalkan sholat secara sengaja, maka Allah dan Rasulnya telah lepas tanggungan darinya. Di barang siapa yang berkaitan ini, ya, berkaitan dengan hadis itu dijelaskan, di barang siapa yang nyetel jam bekernya pukul 7 nyetel jam beker, sekarang ada jam bekernya masih pakai. Sekarang kan alarm, yang misalnya nyetel alarmnya atau jam bekernya pukul 7 atau setengah 8 atau ya sudah matahari terbit, sungguh ia telah meninggalkan sholat dengan sengaja. Maka selanjutnya ia harus menanggung atau bertanggung jawab yang sangat besar akibat perbuatannya ini. Nah, di pihak lain ada hadis yang lain dari Ibnu Mas'udnya. Ada pertanyaan, amal-amal apakah yang paling dicintai Allah?
pernah dilontarkan atau diucapkan, disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kepada Rasulullah. Beliau pun menjawab sebagaimana disebutkan dalam riwayat hadis Bukhari dan Muslim. Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala as-salatu ala waqtiha. Amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah as-salatu ala waqtiha. Adalah salat tepat pada waktunya. Ya, di waktu salat subuh itu. Konteks kita memahami tentang salat subuh. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa lagi? Rasulullah menjawab, birrul walidain, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Tanya lagi apa lagi? Dan Rasulullah menjawab, jihad fi sabilillah. Jadi ada 3 hal hadis itu menjelaskan. Amal yang paling baik, ya, yang paling dicintai Allah itu apa? Ya, Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah. Yang pertama adalah salat tepat pada waktunya. As-salatu ala waqtiha. Jadi tidak menunda-nunda salat. Sah saja salat sih, misalnya di mundur-mundur sedikit, ya. Tapi anjuran Rasulullah ini termasuk amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah mendengar azan, ya berusaha apa yang kita lakukan, ya, kecuali kegentingan-gentingan, ya. Kegentingan itu misalnya menolong orang yang sudah memang sekarat itu, ya, kita memang ya kita tolong dulu itu, ya, karena nyawa termasuk dalam tidak bisa ditunda, atau ke belakang juga tidak bisa ditunda. Kecuali itu, ya. Jadi usahakan ya kita, ya, melanjut, artinya kita ke masjid, artinya kita mendatangi tempat azan itu. Makanya para sahabat, ya, para ulama-ulama terdahulu menjadi amalan-amalan yang utama, ya, berkaitan dengan sholat tepat pada waktunya, ya. Makanya para ulama-ulama, kiai-kiai di pesantren, kenapa orang mereka itu sehat-sehat, kemudian ingatannya sudah sepuh aja kan, kayak dia Zubair itu kan sudah sepuh sekali almarhum itu kan, tapi ingatannya masih loh, ya. Karena apa? Karena ya amalan-amalan berkaitan dengan sholatnya, kemudian ilmunya yang tadi, yang yarfa'il ladzina amanu minkum. Jadi tradisi literasinya jadi tetap nempel. Kemudian literasi itu berarti kita juga mengaji taklim Al-Qur'annya, baca Al-Qur'an juga tidak pernah ditinggalkan setiap hari. Nah, itu amal-amal yang termasuk mengikuti pada kita semua. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud bertanya, ya, kita ulang lagi pada Rasulullah tentang amal apa yang paling dicintai, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala. Apa amal yang paling dicintai oleh Allah? Kata Rasulullah menjawab adalah as-salatu ala waqtiha. Kemudian apa lagi? Birrul walidain. Yang kedua adalah menghormati, berbuat baik kepada orang tua kita. Kemudian yang ketiga apa lagi? Jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah itu nanti kalau sudah memang ada panggilan jihad. Nah, ini ada catatannya. Jadi mari kita coba renungkan bersama bagaimana Rasulullah mendahulukan sholat pada waktunya daripada berbuat baik kepada orang tua yang begitu besar pahalanya. Bagaimana beliau mendahulukannya atas jihad fisabilillah yang merupakan puncak dari Islam. Di catatan kakinya mendahulukan pendahuluan penyebutan sebuah nama identik dengan pengutamaan dan nilainya adalah prioritas. Namun tidak selalu demikian halnya. Sebagai contoh,
dalam persoalan jihad, jihad dengan harta didahulukan atas jihad dengan jiwa di seluruh ayat Al-Quran, kecuali pada satu ayat, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman jiwa dan harta mereka. Surat At-Taubah ayat 111. Pendahuluan harta atas jiwa pada mayoritas ayat bukan berarti karena keutamaan harta atas jiwa, namun jiwa tetap lebih utama daripada harta karena termasuk daruratul khamsah, daruyatul khamsah, 5 aspek pokok yang dijaga dalam syariat Islam. Ya, sadud daroi ya, sadud daroi. Ya namanya apa namanya? Daruratul khamsah. Jadi 5 hal yang dijaga. Nah, pendahuluan harta atas jiwa disebabkan jihad dengan jiwa tidak bisa terrealisasi kecuali dengan mengorbankan harta terlebih dahulu. Demikian juga dijelaskan oleh Muhammad Al-Amin Asy-Syindikiti, An-Sinkiti ya, Sinkiti kemana ini? Asyinkiti. Sangit ini tulisannya Singkiti. Ya. Ya, apa dari mana? Sangkiti. Sangkiti di mana? Ya. Dalam tafsir Adwaul Bayan ya. Dan Abdul Qadir bin Abdul Aziz dalam Faidatul Karimil Mannan ya. Mannan dalam muqaddimah ke-7 ya. Dalam komentarnya berkaitan dengan kenapa mendahulukan sholatnya daripada berbuat baik kepada orang tua. Intinya ada catatan kakinya. Nah, artinya apa? Bahwa sungguh ya, ternyata sholat itu lebih baik atau lebih utama, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah di awal waktu. Ini ditutup dengan kalimat, saya tidak tahu bagaimana bisa sholat subuh disepelekan oleh sebagian besar kaum muslimin ya, karena banyak kita pahami atau dapati orang-orang Islam yang memelihara sholatnya yang lain. Mereka mengerjakan sholat zuhur sebelum adzan sholat asar sebelum adzan sholat maghrib dan seterusnya. Sementara sholat subuh hampir-hampir menjadi kewajiban yang terlupakan bagi kita semua. Walau alam bisawab kata penulisan ini. Jadi kalau saya sebagai guru sering ngecek ya di kelas. Dari 32 orang yang Islam semua misalnya, berapa yang sholat subuh? Itu bisa 5 orang, kadang 3 orang. Ya kadang 10 orang. Kalau 10 orang sudah bagus ya. Kalau sudah 10 orang. Ya, kita begitu misalnya kita masuk kelas, kita biar tanya dulu berapa yang tadi pagi bangun jam berapa. Makanya di kementerian sekarang kan ada gerakan untuk bangun pagi ya. Bangun pagi, sholat subuh, kemudian tidur lebih awal, ada gerakan begitu ya. Kenapa? Karena generasi yang sekarang kata Profesor Dr. Ronald Ghazali adalah generasi strawberry. Tahu generasi strawberry? Ya, generasi gen sekarang Gen Z itu adalah generasi strawberry kata Profesor Ronald Ghazali. Generasi yang lemah, tidak tangguh. Coba tanya anak-anak kita itu dipenerangi sebentar ya sudah enggak bisa mempertahankan argumennya. Ya karena enggak tangguh. Ada cobaan sedikit itu sudah mundur ya. Tidak itu penulis dari Profesor Ronald Ghazali dari guru besar di UI. Nah, kalau Pak Menteri katanya generasi yang sekarang terjadi adalah nortunal ya, itu ya. Yang
tidurnya malam, bangunnya siang. Jadi tidurnya malam, bangunnya siang. Nah, kalau begitu terus ya akan habis generasi umat Islam itu. Nggak pernah sholat subuh. Ya, sebagian saja yang sholat subuh. Dan itu sudah terjadi di antara kita. Ya. Kita tanya, kita pernah lacak anak-anak itu. Kita lacak ya anak-anak yang kalau yang rata-rata yang sholat subuh adalah orang tuanya sholat. Jadi rata-rata yang sholat subuh apalagi di masjid biasanya rata-rata orang tuanya sholat. Yang rata-rata tidak mau sholat adalah rata-rata orang tuanya tidak pernah sholat. Ya bukan berarti bahwa itu menyalahkan orang tua ya, tidak. Tetapi contoh teladan itu ya akan mengalahkan retorika ribuan kata apapun. Ya. Jadi kalau hal-hal yang berkaitan dengan ini adalah teladan, sesungguhnya teladan dari orang tua. Nah berkaitan dengan sholat subuh, ya memang itulah nanti kita akan membahas faedahnya yang dahsyatnya seperti apa. Nah makanya di bab berikutnya sholat subuh itu mustahilkah? Mungkinkah kita sholat subuh? Ya. Jadi adalah mustahil bila ada orang yang mengatakan mustahilkah atau mungkinkah bagi saya untuk bangun sholat subuh. Sesungguhnya permasalahan ini kembali kepada kita semua, ya. Atau mau apa kita, ya. Mau melaksanakan atau tidak. Ya. Kita ingat dalam sebuah ayat, satu ayat ya dalam surat At-Toha. Mungkin takut salah ini Pak Ustadz Rusman, tulisannya kecil. Wa inni la ghafarul liman taba wa amana wa amila sholihan tsumma tada. Ya. Jadi alasan orang-orang yang tidak sholat subuh itu katanya, kan Allah itu loh Maha Pengampun. Nggak apa-apa lah saya nggak sholat atau sholat siang-siang itu loh nggak apa-apa. Nah alasannya kata penulis ini bahwa Allah itu loh ya kan memang Allah itu lah Maha Pemampun, Maha Penyayang, akan mengampuni semua dosa-dosa orang-orang yang berdosa ya. Karena luas ampunannya Allah Tuhan kepada kita. Makanya diungkapkan dalam tulisan ini adalah dalam surat At-Toha dijelaskan wa inni la ghafarul liman taba wa amana wa amila sholihan tsumma tada. Dan sesungguhnya aku kata Allah, aku Allah Maha Pengampun bagi orang-orang taba yang bertobat wa amana wa amila sholihan ya, dan beriman, beramal soleh, tsumma tada. Kemudian tetap di jalan petunjuk Allah, istiqomah ya. Ada telanjutannya. Ya memang Maha Pengampun. Jadi di catatannya, jadi tidak semua manusia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa? Mendapatkan ampunan ya harus taubat. Ya, taubat secara sungguh-sungguh. Yang kedua adalah beriman dengan benar. Yang ketiga adalah amal soleh, beramal, ya, berbuat kebaikan. Kemudian diikuti dengan senantiasa mengikuti petunjuk Allah. Tsumma tada. Ya. Jadi orang menyebutkan sifat Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang seringkali disertai pula dengan sifat-sifat yang lain atau asmaul husna yang lain mengandung makna hukuman dan pahala atau balasan bagi yang melanggar atau tidak mematuhi syaratnya. Ayat lain ya yang dikutip oleh penulis ini adalah dari surat Al-Hijr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nabi ibadiya anni anal ghafurur rahim wa anna adabi
huwal adzabul alim. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya akulah yang maha pengampun lagi maha penyayang, dan bahwa sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Jadi orang yang mengatakan atau mengungkapkan bahwa kita sulit bangun pagi karena sudah tidur malam, sulit kita akan melaksanakan sholat subuh pada waktunya, sebenarnya orang itu ya belum yakin terhadap apa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ini penulisan ini ya, maaf bukan maksud saya untuk meragukan adanya yang mustahil itu atau kemustahilan itu yang menyebabkan kalian tidak mampu untuk bangun di pagi hari itu menunaikan sholat subuh ya, hanya bermaksud mengajak kalian bahwa bersama-sama untuk merenungkan hal-hal yang sebagai berikut. Jadi yang pertama kata Sirjani itu As-Sirjani, Allah tidak membebani hamba kecuali sesuai kadar kemampuannya. Ini sering dibahasnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang sesuai dengan kemampuannya. Artinya apa? Allah mewajibkan sholat subuh, berarti hambanya pasti sudah diberikan kekuatan untuk bangun sholat subuh. Gitu ya. Sholat isya jam berapa nih? Jam berapa? Masih ada berapa menit? Sampai sekarang jam berapa? 10 menit lagi. Oh ya, masih ada 5 menitnya. Bisa biar sambil siap. Jadi bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Karena Allah sudah memberikan kewajiban sholat subuh, Allah sudah memberikan propertinya sekalian, pasti sudah disiapkan ya. Nah tinggal kita mau atau tidak, kita yakin atau tidak, kita mau melaksanakan atau tidak. Nah, artinya kita yakin dengan Allah atau tidak. Maka diingatkan dalam surat Al-Mulk, ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Dia Allah maha halus lagi maha mengetahui. Jadi kalau kita di dalam hatinya mengatakan bahwa kita tidak sanggup sholat subuh atau berat ya, Allah tahu apa yang kita pikirkan, kita rasakan. Jadi semua hukum syariat berada pada batas yang mampu. Nah, kata penulisnya, semua hukum syariat berada pada batas yang mampu dikerjakan oleh hamba Allah. Jadi kita tidak perlu meragukan lagi. Mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah sholat subuh merupakan sebuah kewajiban atau bukan? Ini berkaitan dengan hukum syariatnya mukallaf. Apakah sholat subuh kewajiban bagi setiap muslim atau ada pengecualian ya? Jawabannya tentu jelas, salat subuh wajib bagi setiap muslim. Tidaklah pantas disebutkan sebagai muslim atau mukmin ya, muslim dan mukmin seorang yang meyakini keadilan Allah, kebijaksanaan dan pengetahuannya, masih merasa bahwa kewajiban melaksanakan sholat subuh adalah sesuatu yang mustahil. Ya, catatan yang pertama. Yang kedua, menurut buku ini ya, menurut si penulis ini zaman sudah lama sebetulnya, fenomena orang Amerika alasannya. Pada keseharian
mereka terdapat pelajaran berharga bagi kita yang mengambil hikmahnya. Menurut penulis ini, Pak Dr. Rahib Asirjani, waktu ia berkunjung ke Amerika pada saat pulang dari masjid, melaksanakan sholat subuh, sekitar jam 6 pagi, menjumpai di jalan-jalan utama, jalan tol, ramai sekali. Jalan-jalan dipenuhi oleh mobil. Nah, kesannya ia heran. Namun akhirnya ia terbiasa menyaksikan keadaan ini. Kemudian mereka bangun pagi untuk pergi ke tempat kerja. Sebagian besar mereka bekerja di tempat yang jauh dari rumah, sehingga terpaksa bangun jam 5 pagi, waktu sholat subuh, supaya bisa berangkat ke tempat kerja tepat waktu. Mereka itu orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi, orang-orang yang tidak beragama atau ateis. Jumlahnya pun tidak sedikit. Mereka bangun pagi untuk kehidupan dunia pada saat yang bersamaan dengan waktu sholat subuh. Jadi hajat kemanusiaannya mampu mendorong mereka untuk bangun pagi-pagi. Namun mengapa seorang mukmin tidak mau mengarahkan tenaganya, mengarahkan segenap potensinya untuk menyamai mereka untuk bangun pagi? Nah, kata Pak Sinjani melihat fenomena kehidupan di Amerika pada saat itu, dari tahun-tahun 2000-an awal. Saya banyak menjumpai orang-orang Amerika di jalan-jalan ketika saya pergi ke masjid untuk sholat subuh. Saya ulangi sekali lagi, saya pergi bukan saya pulang. Jadi maknanya mereka mau bangun pagi-pagi sebelum subuh, tentu untuk keperluan yang sangat penting. Enggak di Amerika saja kan. Kalau di kehidupan Jakarta itu, saya pernah hidup di Jakarta, maksudnya saya tahu persis. Jadi Pak Anu juga, Pak Ramanuddin juga pernah. Sekolah di Jakarta kan masuk jam 7. Ya, saya ngajar di SMP Negeri 29 Jakarta Selatan. Itu anak-anak itu jam 6 itu sudah banyak, sudah di sekolah itu. Berangkatnya kapan? Berangkatnya kalau yang ada yang dari Depok itu sudah jam 5 pagi, ada yang tengah 5, ada yang kalau lebih jauh lagi dari Ciputat Tangerang itu ya jam 4. Ya, nah, nanti ada yang kadang-kadang bisa sholat subuh di sekolah, datang pas subuh di sekolah. Kenapa kalau mereka jalan harus pagi? Kalau lebih dari jam 6 sudah kena macet, sudah tidak akan sampai ke sekolah. Nanti sampai ke sekolah sudah jam 9, jam 10 sampainya. Mereka, tapi karena di Jakarta itu transportasi itu kan ada terus, ya. Jam subuh itu sudah mulai transportasi itu banyak, ya. Jadi ada saja, nggak menggunakan transportasi sendiri. Di Jakarta keadaannya begitu. Mungkin nanti kita juga begitu. Ya kalau sudah macet-macet di kain kan. Ya kalau sudah macet-macet ya begitu juga kan. Jadi itu untuk kepentingan, ya, untuk kepentingan tepat waktu kita bisa mengejar. Nah, kenapa? Nah, alasannya Asirjani itu, kenapa hanya untuk sholat subuh aja nggak bisa bangun? Itu kenapa untuk sholat subuh saja sudah jelas-jelas bahwa kita tuh mampu, tetapi kita mengabaikannya. Kemudian dia gambarkan lagi, orang Amerika itu kan senang sekali melihara kan binatang, anjing itu. Nah, kan mereka itu pagi-pagi bangun pagi itu hanya sekedar untuk jalan-jalan dengan anjingnya mau. Tapi karena mereka memang belum paham dengan sholat subuh. Mungkin itu ya di pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan. Ya, kita belum sampai kepada ini masih di pengantar untuk bagaimana kita bisa menjalankan sholat subuh di tepat waktu, di waktu sholat subuh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah khilaf mohon maaf. Nun wal qalam wasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.